Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Iskai Community. Ini adalah pelatihan hari keempat dalam pelatihan kita, yaitu adalah pelatihan pembuatan profesional CV bersama Iskai Community. Memasuki hari keempat, yaitu adalah hari terakhir dalam pelatihan kita. Di hari ini kita akan mengetahui apakah media sosial itu berperan penting dalam melamar sebuah pekerjaan. Sebelumnya kita sudah memulai pelatihan mulai dari hari Selasa, yaitu adalah tanggal 12 April hingga hari ini. Kita rekap dulu. Di tanggal 12 April, yaitu hari pertama, kita sudah melakukan pembukaan dan mengetahui apa itu kurikulum vitae, berasal dari mana, yaitu adalah berasal dari bahasa Yunani, dalam artian yaitu adalah kurikulum dan vitae, yang berarti adalah daftar riwayat hidup. Sedangkan di hari pertama juga, selain itu, kita mengetahui apa itu perbedaan antara kurikulum vitae dan resume. Jadi, sudah tidak ada lagi ya yang kebingungan apa perbedaan antara CV dan resume. Di hari kedua, kita di sana membagikan tips dan trik bagaimana membuat CV, apa saja yang harus termuat di dalam CV, sehingga CV kita bernilai jual tinggi. Dan yang kedua, di hari Rabu, kita juga mengetahui bagaimana cara menulis CV bagi fresh graduate yang dimana tidak mempunyai ataupun belum mempunyai pengalaman pekerjaan. Ternyata fresh graduate itu bisa menunjukkan hal-hal yang lain, mengunggulkan hal yang lain, contohnya seperti latar belakang pendidikan dan pengalaman-pengalaman yang telah dipunyai saat berkuliah, misalkan organisasi ataupun pernah ikut seminar, magang dan lain-lain, itu menjadi nilai poin lebih. Jadi untuk fresh graduate tidak boleh untuk berputus asa ataupun rendah diri, karena masih akan ada potensi-potensi kalian untuk diterima menjadi pekerjaan yang diinginkan. Dan di hari ketiga kemarin kita sudah mulai mempraktikkan. Jadi pertama kita harus tahu dulu bahwa kita membuat outline. Di sini outline yang dimaksud itu adalah poin apa sih yang harus kita cantumkan, kan sudah tahu. Kalau sudah tahu, maka kita tulis terlebih dahulu. Kita tidak mungkin tidak hafal dengan misalkan nama, alamat, tempat tanggal lahir, memang tidak akan terlupakan. Tetapi alangkah lebih baiknya ditulis dulu di dalam outline, sehingga kita nanti akan mudah, apa saja yang belum tercantum. Jadi tidak akan ada yang kelewatan. Dan kita membuat CV menggunakan HP dan membuat menggunakan Canva. Mungkin bertanya-tanya yang menggunakan Canva itu bagaimana? Dulu kita sudah pernah melakukan pelatihan, yaitu adalah pelatihan Canva. Hampir sama dengan membuat hal yang lain menggunakan Canva. Jadi kita bisa mendownload ataupun kita juga bisa melihat menggunakan web browser Canva. Ketik saja di sana adalah canva.com. Di sana kalau sudah muncul canva.com, maka kita akan mulai mencari ataupun mengetik di sana. Kita sudah masuk nih di dalam canva.com. Kalau yang belum pernah sama sekali login, maka login dulu menggunakan email. Setelah login menggunakan email, nanti muncul beranda ataupun home. Setelah itu nanti diklik ataupun diketik di pencarian, yaitu adalah resume. Jadi kita ngetik yaitu adalah resume. Setelah kita mencari resume, nanti akan muncul beberapa template yang itu dapat digunakan untuk membuat CV. Bagaimana menggantinya? Tinggal diklik, klik, dan klik. Jadi kita tinggal edit saja, kayak kita menghapus misalkan copy paste dari outline yang sudah kita buat. Begitu. Lalu nanti tinggal simpan, mau PDF, PNG ataupun IJPG itu bisa. Begitu. Nah, di hari ini kita akan mengetahui media sosial itu sebenarnya berperan penting gak sih bagi pelamar pekerjaan. Nah, ternyata di media sekarang ini media sosial itu berperan penting karena bisa melihat cerminan diri kita. Yang pertama, perusahaan itu selalu mengecek media sosial kita. Jadi sebenarnya sebelum melamar pekerjaan, coba deh diingat-ingat
apakah kita pernah memposting sesuatu yang kira-kira isi ataupun kontennya itu negatif ataupun menggiring opini-opini yang negatif ataupun berbau sara. Nah, seperti misalkan kata-kata kasar, terus misalkan ujaran kebencian terhadap sesuatu, mengkritik tapi dengan cara yang tidak baik lah. Itu bisa dilihat bahwa kamu itu menggunakan media sosial itu tidak baik. Jadi coba deh sekarang kalian Bapak Ibu dan teman-teman mencoba untuk membersihkan postingan semacam hal-hal yang seperti itu, karena ternyata sebagai perusahaan itu media sosial itu dipantau. Jadi diingat-ingat apakah media sosial itu pernah dibuat hal-hal yang tidak sepantasnya, maka mulai dibersihkan. Karena akun media sosial itu sebagai cerminan diri kita, walaupun sebenarnya yang ada di media sosial itu bukan berarti itu kita yang sebenarnya, tetapi di luar sana ataupun di luar pihak luar dari diri kita bisa melihat apa yang kita posting itu dan menganggap bahwa hal itu adalah jati diri ataupun cerminan pribadi kita. Jadi jangan suka meluap-luapkan emosi ataupun mengomentari sesuatu yang mungkin itu akan berbuntut panjang yang nantinya perusahaan tidak akan melirik Anda. Itu yang pertama. Lah yang kedua, sebenarnya platform profesional itu akan menunjang yang namanya penilaian. Maksudnya di sini bagaimana? Bahwa manfaat media sosial itu adalah sangat banyak. Jadi kalau misalkan kita lihat media sosial hanya untuk main-main, terus misalkan untuk online shop saja, lah ternyata media sosial itu sebagai penunjang penilaian dan itu adalah platform yang profesional. Jadi kalau misalkan kamu bijak menggunakannya, kamu bisa memanfaatkan media sosial itu dengan sangat banyak. Contohnya misalkan beberapa perusahaan itu membuat branding dengan menggunakan media sosialnya. Contoh di Instagram, bagaimana info-info terbaru, Twitter dan lain-lain itu dimunculkan ataupun dipromosikan melalui yang namanya media sosial. Jadi coba membuat akun yang terlihat profesional. Jadi posting hal-hal yang misalkan berbobot sesuai dengan keahlian agar dapat menarik perhatian dari perusahaan yang ingin mengincar kamu sebagai karyawannya. Jadi kita membuat media sosial kita itu seakan-akan tuh kita memang sesuai dengan keahlian kita ataupun dengan misalkan dia pernah jadi guru ataupun bidang keilmuannya diperlihatkan di sana. Dan yang ketiga, ternyata yang namanya media sosial itu bisa melihat bahwa ekspresi diri, keahlian dan bakat kita. Jadi kan semua media sosial itu bisa digunakan untuk memposting apa saja konten, mulai dari kita nyanyi, kita misalkan membuat cerita di sana, keahlian apa dan bakatmu silahkan diperlihatkan di media sosial. Karena ekspresi diri dan keahlian dan bakat menjadi poin penting juga ataupun hal yang plus dibandingkan kamu dengan orang lain. Ternyata dia berbakat, dia bisa seperti ini, dia bisa seperti itu. Jadi semua orang di media sosial tuh bisa mengetahui bakat dan keahlian. Nah, jadi itu meningkatkan peluang untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, karena biasanya para pencari kandidat itu bisa melihat potensi diri kamu dari media sosial. Jadi sebenarnya memang media sosial nggak ada salahnya untuk dilakukan ataupun digunakan untuk bersenang-senang. Tapi media sosial juga bisa menunjukkan sisi hal-hal yang mungkin tidak terlihat. Nah, jadi makanya banyak perusahaan yang mengincar ataupun melihat seseorang ataupun personality seseorang dari media sosialnya. Jadi akun media sosialmu itu adalah cerminan dirimu. Jadi ketika memposting apapun itu, silahkan dipikirkan kembali apakah itu bisa dianggap menjatuhkan ataupun merusak citra dan akan berdampak negatif. Begitu ya, jadi media sosial amat sangat berperan penting bagi kita sebagai pelamar pekerjaan. Terima kasih. Kita akan ketemu di pelatihan berikutnya, yaitu adalah pelatihan yang akan
ada di Iskai Community. Sekarang kita akan menuju ke penutupan bahwa pelatihan kita sudah berakhir di hari ini, yaitu adalah hari Jumat tanggal 15 April 2022. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Iskai Community. Ini adalah hari penutupan di mana kita sudah memasuki di hari keempat, yaitu pelatihan kita di Iskai Community adalah pelatihan pembuatan profesional kurikulum vitae. Di hari ini, di hari keempat, tadi kita sudah mengetahui bagaimana fungsi media sosial sebagai komponen penting untuk melamar sebuah pekerjaan. Mungkin masih ada yang bertanya kemarin di Telegram bahwa apakah ini untuk melamar pekerjaan? Iya, memang CV itu biasanya ditujukan untuk orang-orang yang melamar pekerjaan. Jadi di pelatihan kurikulum vitae ini yang sudah berlangsung selama 4 hari, mulai dari tanggal 12 April 2022 hingga hari ini kita memasuki hari keempat, yaitu hari Jumat 15 April 2022. Di hari ini, tadi kita dalam pelatihan hari keempat sudah mengetahui banyak hal. Lalu di hari pertama kita sudah mengetahui apa itu kurikulum vitae dan resume, apa perbedaannya. Dan kita mengetahui juga di hari kedua tips dan triknya bagaimana sih menulis dari kurikulum vitae. Lalu bagaimana juga apa yang harus dihindari, bagaimana cara membuat outline dalam membuat yang namanya kurikulum vitae. Diharapkan dengan membuat CV, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang mengikuti pelatihan ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kedepannya. Karena di era sekarang ini, CV adalah sangat penting untuk gerbang kita dipanggil untuk interview ataupun wawancara. Lah apa saja juga yang harus diperhatikan dalam wawancara, mungkin kita bisa mengetahui ataupun mendapatkan pelatihan berikutnya. Jadi Bapak Ibu, pelatihan ini sudah berjalan dengan baik. Saya meminta maaf bila ada beberapa kesalahan ataupun hal-hal yang belum tersampaikan dengan baik. Saya juga mau memberitahu bahwa mengingatkan kembali sosial media kami bisa itu di sana Instagram, Telegram, YouTube kami. Silahkan dilihat dan dipantau terus bahwa akan ada info-info pelatihan-pelatihan berikutnya. Untuk minggu depan kita sudah mempunyai agenda, yaitu ada pelatihan Kumo Space, di mana pelatihan Kumo Space itu adalah pelatihan berbayar. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin masih ingin mengikuti, kami masih membuka kesempatan untuk mengikuti Kumo Space. Bagaimana cara mendaftarnya? Biasanya cara mendaftarnya itu sudah tercantum di sana, ada link. Nah, biasanya linknya itu bit.ly. Di sana itu ada bit.ly bisa bit.ly iskai 37 ataupun 30 berapa lah, itu diketikkan di web browser untuk mendaftar pelatihan Kumo Space ataupun pelatihan kami berikutnya. Ataupun biasanya di Instagram itu kami suka membuat story di mana di sana sudah tertaught link. Jadi Bapak Ibu tinggal klik linknya saja lalu bisa mendaftar pelatihan kami. Pelatihan kami yang di Kumo Space itu berjalan mulai di hari Selasa dan berjalan selama 5 hari dengan JP yang lebih banyak lagi, yaitu adalah 40 JP. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan-pelatihan kami, dan kami ingatkan kembali bahwa di Sky Community juga membuka peluang bagi Bapak Ibu untuk menjadi pelatih ataupun instruktur. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah Bapak Ibu mendaftar sebagai member kami, yaitu adalah member Sky Community. Bagaimana cara mendaftarnya? Bisa dilihat di website kami di Iskai Community. Kalaupun misalkan masih ada yang ingin ditanyakan, bisa japri di nomor WhatsApp kami ataupun di nomor Telegram. Dan jangan memberikan data-data penting ataupun informasi Bapak Ibu kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan Iskai dengan tidak bertanggung jawab. Nomor Iskai sudah tertuang di sana, Telegram juga sudah jelas di sana. Jadi silahkan Bapak Ibu
Jangan terkecoh dengan pihak-pihak yang menjebak ataupun memanfaatkan nama ISKAI Community. Begitu ya Bapak Ibu. Setiap pelatihan kami akan selalu ada di YouTube. Walaupun misalkan untuk yang berbayar tidak kami share secara publik. Jadi Bapak Ibu silahkan tetap di subscribe dan ditekan tombol notifikasinya. Sekian dari saya, sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya, di pelatihan-pelatihan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.